Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eduard Lubis dengan NIM F1S12124 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan bab 12 yang berjudul Perusahaan dan Manajemen Global Teknologi Informasi. Mengelola teknologi informasi. Teknologi informasi adalah komponen penting dalam keberhasilan bisnis perusahaan saat ini dan juga merupakan sumber daya bisnis penting yang harus dikelola dengan benar. Dalam mengelola teknologi informasi dibutuhkan 3 komponen utama, yaitu mengelola pengembangan dan implementasi bersama berbagai strategi bisnis atau teknologi informasi, mengelola pengembangan dan implementasi aplikasi dan teknologi bisnis atau teknologi informasi, mengelola organisasi teknologi informasi dan infrastruktur teknologi informasi. Manajemen teknologi informasi. CEO dan CEO mengelola strategi bisnis dan teknologi informasi. CEO dan CTO mengelola pengembangan aplikasi dan teknologi. CEO dan manajer teknologi informasi mengelola organisasi teknologi dan infrastrukturnya. Panjangan dari CEO adalah Chief Executive Officer. CEO Chief Information Officer. CTO Chief Technology Officer. Perencanaan bisnis atau teknologi informasi. Pengembangan strategi. Mengembangkan berbagai strategi bisnis yang mendukung visi misi perusahaan. Manajemen sumber daya. Mengembangkan berbagai rencana strategi untuk mengelola sumber daya teknologi informasi perusahaan. Arsitektur teknologi. Membuat pilihan teknologi informasi strategis yang mencerminkan arsitektur teknologi informasi. Mengelola fungsi sistem informasi. Pengendalian yang lebih terpusat di seluruh manajemen sumber daya teknologi informasi. Perusahaan menghasilkan pengembangan struktur hybrid dengan komponen terpusat, seperti fungsi teknologi informasi di Alfred Marshall dan berfokus pada bisnis, serta manajemen kooperasi dan kelompok perencanaan. Mengelola pengembangan aplikasi, Application Development Management, melibatkan pengelolaan berbagai aktivitas seperti analisis dan desain sistem, pembuatan prototipe, pemrograman aplikasi, manajemen proyek, jaminan kualitas, dan pemeliharaan sistem untuk semua proyek pengembangan bisnis atau teknologi yang besar. Mengelola operasi sistem informasi, System Operation Management, berkaitan dengan penggunaan sumber daya hardware, software, jaringan, dan sumber daya manusia dalam perusahaan atau pusat data unit bisnis dari sebuah organisasi. Manajemen sumber daya manusia. Dalam teknologi informasi, keberhasilan atau kegagalan dari organisasi layanan informasi terutama terletak pada kualitas orang-orangnya. Banyak perusahaan yang menggunakan komputer merekrut personel sistem informasi yang berkualifikasi. CEO dan Eksekutif Teknologi Informasi. Direktur Teknologi Informasi mengawasi semua penggunaan teknologi informasi dalam banyak perusahaan dan menyesuaikan dengan tujuan strategis bisnis. Manajemen teknologi. Semua teknologi harus dikelola sebagai platform teknologi karena melakukan integrasi secara internal, eksternal, atau secara eksternal menghadapi berbagai aplikasi bisnis. Mengelola user service. Tim dan kelompok kerja para praktisi bisnis umumnya menggunakan terminal kerja PC atau perangkat komputer, berbagai software dan internet, serta jaringan lainnya untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teknologi informasi atas aktivitas mereka. Kegagalan dalam manajemen teknologi informasi. Teknologi informasi tidak digunakan secara efektif oleh berbagai perusahaan yang menggunakan teknologi informasi. Teknologi tidak digunakan secara efisien oleh sistem informasi yang memberi waktu respon yang lama. Keterlibatan dan tata kelola manajemen. Melibatkan para manajer bisnis dalam keterbukaan dari fungsi sistem informasi
dan praktisi bisnis dalam pengembangan aplikasi sistem informasi. Seharusnya akan membentuk respon dari manajemen atas berbagai tantangan dalam meningkatkan nilai bisnis teknologi informasi. Mengelola teknologi informasi global. Dimensi internasional. Dimensi internasional telah menjadi bagian penting dalam mengelola perusahaan di ekonomi global yang saling berhubungan dengan pasar saat ini. Manajemen teknologi global, informasi global. Mengembangkan strategi bisnis dan teknologi informasi yang tepat untuk pasar global harus merupakan langkah awal dalam manajemen teknologi informasi global. Tantangan budaya, politik, dan geoekonomi. Tantangan politik. Banyak negara yang memiliki peraturan, meregulasi, dan melarang transfer data lintas batas nasional mereka, terutama informasi personal seperti catatan pribadi. Tantangan geoekonomi. Pengaruh geografis atas kenyataan ekonomi dalam aktivitas bisnis internasional juga jarang yang kerap menjadi masalah utama, bahkan pada era digital saat ini. Tantangan budaya. Manajer teknologi informasi global harus dilatih atas perbedaan budaya, bahasa, agama, kebiasaan, perilaku sosial, dan politik sebelum mereka dikirim ke negara asal perusahaan. Strategi bisnis global. Strategi lintas negara. Mengintegrasikan aktivitas bisnis global mereka melalui kerjasama dekat dan saling ketergantungan antara anak perusahaan mereka di seluruh dunia. Aplikasi bisnis global. Aplikasi teknologi informasi bergantung pada berbagai jenis penggerak bisnis global, yaitu permainan bisnis yang disebabkan oleh sifat industri dan persaingan atau tekanan lingkungan. Standar teknologi informasi global. Manajemen atas standar teknologi adalah dimensi lain dari manajemen teknologi informasi global, yaitu mengelola hardware, software, sumber daya data, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas komputasi yang mendukung operasi bisnis global. Perkembangan sistem global. Pada dasarnya, terdapat konflik antara persyaratan sistem lokal dengan global, dan terdapat kesulitan dan menyepakati fitur sistem bersama, seperti interface, pemakaian multibahasa, serta standar desain yang fleksibel. Internet sebagai standar teknologi informasi global. Internet menyediakan saluran interaktif untuk komunikasi dan pertukaran data langsung dengan para pelanggan, pemasok distributor, produsen, pengembang produk, pendukung keuangan, penyedia informasi, dan semua pihak yang bersangkutan. Berbagai isu akses data global. Global data access selama ini merupakan subjek kontroversi politik dan hambatan teknologi dalam operasi bisnis global selama bertahun-tahun. Tetapi telah menjadi makin jelas bersama dengan pertumbuhan internet serta tekanan e-commerce. Berbagai isu akses internet. Sebagian besar negara lainnya di dunia telah memutuskan bahwa pelanggaran akses internet bukanlah kebijakan yang dapat ditetapkan dan bahkan akan merugikan peluang negara mereka mencapai pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan. Strategi pengembangan sistem. Mengubah aplikasi yang digunakan oleh kantor induk ke dalam aplikasi global. Membuat tim pengembangan multinasional dengan orang-orang penting dari beberapa anak perusahaan. Melakukan kegiatan pengembangan ke perusahaan pengembangan global atau luar negeri. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.